Kami percaya Tuhan selalu siap untuk melawat kami. Dan kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Dan kami yakin jika dalam kami menyembah dengan penuh iman, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, kami percaya Tuhan dan seluruh malaikat Tuhan turun di tempat ini untuk menjamah setiap hati kami. Berkati dalam ibadah hari ini ya Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu. Haleluya. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak terima hormat. Yesus, shekara lama ya shekara lama baba, hora lama ya shekara lama baba baba ya shekara, hara lama ya shekara lama ya shekara lama ya shekara, hora lama ya shekara lama ya shekara lama ya shekara. Yes, menyembahlah dengan imanmu, menyembahlah dengan luar biasa, karena Yesus yang kita sembah Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Ya shekara lama ya shekara lama ya shekara lama, hora lama ya shekara lama ya shekara lama baba ya shekara, hora lama ya shekara lama baba ya shekara lama ya shekara lama, hora la 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 ya shekara lama ya shekara lama ya shekara lama ya shekara, yes shekara lama ya shekara lama ya shekara, nekara lama ya shekara na 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 ya shekara na 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 na. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes shekara lama ya shekara lama baba baba. Jangan lihat kanan kirimu, jangan lihat kanan kirimu, jangan lihat sekitarmu. Yes, yes shekara lama ya shekara lama ya shekara lama, ora lama ya shekara lama ya shekara. Yes, 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 yes. Kami bersyukur Tuhan. Yes, shekara lama ya shekara lama baba baba baba. Yes, shekara lama baba yes. Thank you Lord, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Yes, shekara lama ya shekara. Ora yes, shekara lama baba baba. Yes Tuhan, kami bersyukur. Yes. Kami bersyukur Yesus, karena tidak ada alasan untuk tidak kami bersyukur Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami datang dengan kehancuran hati kami ya Yesus. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, untuk memuji meninggikan nama-Mu ya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sukacita Bapak Ibu. Saya selalu bersemangat kalau bicara tentang kasih Tuhan, karunia Tuhan, berkat Tuhan. Berkat bukan hanya tentang materi Bapak Ibu, nggih. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa kemana saja yang kita mau, itu juga berkat Tuhan. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya mau ngajak Bapak Ibu buat lebih kita bersorak-sorak lagi. Kita mau angkat satu pujian yang luar biasa. Hari ini harinya Tuhan. Mari katakan, hari ini hari
Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah berkeringat Bapak Ibu? Amin. Sepertinya saya cuma melihat yang ada di dalam. Halo Bapak Ibu yang ada di luar, shalom. Bisa berdiri sama-sama? Yuk berdiri sama-sama yuk, kita mau sembah Tuhan. Saya pengen Bapak Ibu nanti angkat jempolnya ya. Ini biasanya lagu kesukaannya mbah-mbah ini. Enggak deh ya, semua suka untuk memuji nama Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, asik. Kayaknya mbah itu, aduh kok gak cepet-cepet sih mbak, sabar bu ya sabar. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Sekarang Bapak Ibu sendiri. Apa Bapak Ibu? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Memusik. Ayo mbak-mbak, jempolnya jangan lupa diangkat.
ini itu tempat yang terbaik untuk kita memuji Tuhan rame-rame, amin. Biar Tuhan memuji yang biasanya dangdut-dangdut orang luar, kita memuji untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan berikan waktu 3 menit bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya sampai detik ini, oh iya monggo. Sampai detik ini silahkan Mas. Salam. Lama nggak jumpa ya. Dan ada sedikit perubahan dari saya. Gak urusan nih. Saya mau saksikan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Apa yang Tuhan proses dalam hidup saya. Tuhan itu begitu baik buat saya. Kalau saya mau saksikan dari awal tahun, mungkin saya nanti jadi khotbah. Tapi saya akan ambil yang baru saya alami kemarin. Karena memang tahun 2020 itu spesial dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan untuk saya dari mulai awal. Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, saya mau riset hidup kamu. Saya mau riset. Dan itu benar-benar dibentuk dalam hidup saya. Dan saya mau saksikan apa yang bagaimana tepat 1 minggu sebelum Natal saya dibawa lembah kelam. Saya dibawa Tuhan ke dalam lembah kelam. Bagaimana saya mengalami, saya nggak pernah masuk rumah sakit dari kecil, nggak pernah. Tapi ketika saya masuk rumah sakit, dan rasanya mau mati di situ. Saya kena COVID. Mungkin kalau orang alami batuk pilek, penciuman, perasa itu nggak normal gitu. Saya enggak. Saya cuma demam dan asam lambung. Jadi saya nggak ngerasa batuk pilek, sampai penciuman, perasa saya tes itu juga normal. Saya makan masih normal. Dan hari Selasa saya periksa, saya demam, saya periksa, saturasi saya turun. Jadi yang harusnya 95, saturasi oksigen harusnya normalnya minimal 95, saya di angka 93 sampai 94. Jadi saya sempat sesak nafas. Dan dokter bilang saya udah mulai OTG, bahkan bisa dibilang bukan OTG lagi, suspek. Tapi saya masih mau bertahan. Tuhan, saya mau bertahan dulu di rumah. Saya coba mau bertahan. 2 hari ternyata lebih parah. Cepet banget. Sampai istri saya minta sewa tabung gas di KSA. Ini saya minta agak lama dikit ya, gak apa-apa ya. Saya minta dia sewa tabung gas di KSA, gak cukup. 1 malam saya jam 10 itu saya pakai tabung, jam 1 itu udah mau habis. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya gak mungkin gini terus. Tuhan cuma bilang gini, aku mau bawa kamu ke lembah kelam. Saya cuma diem. Akhirnya jam 2 saya minta istri saya, bawa saya ke IGD sekarang. Saya bersaksi ini, saya juga mau ngingetin kita semua, kita gak main-main dengan COVID dan kita juga harus jaga-jaga. Tapi jangan pernah takut, Tuhan kita luar biasa, amin. Nah, jam 2 lebih saya dibawa ke IGD. IGD begitu penuh, saya ditaruh di teras. Dan itu masih ada 1 tempat tidur drag bar di situ. Akhirnya saya ditaruh di situ. Itu drag bar terakhir yang bisa dipakai orang. Karena setelah itu pakai kursi roda semua. Dan saya bersyukur ketika saya di drag bar, saya diinfus, saya dikasih oksigen, saya lebih kembali cerah lagi. Nah setelah itu semua yang masuk di kursi roda semua. Saya ada fotonya semua. Di kursi roda itu diinfus, dikasih oksigen juga. Dan itu banyak orang yang masuk di IGD. Bahkan ada yang mau masuk balik lagi. Karena saya tahu saya di teras. Setelah itu saya dibawa
ke teras yang lebih dalam karena ada biliknya. Dan saudara tahu, Bapak Ibu semua tahu, sebelah saya meninggal karena COVID. Istri saya yang tahu. Karena saya tertidur, saya capek, saya nggak tidur semalam karena waktu itu hari Kamis itu suhu saya sampai 42 lebih, saya cek. Jadi istri saya waktu ke KSA, saya panasnya tinggi, tapi saya nggak ngerti. Bagaimana saya masih bisa ngambil kompres sendiri, saya kompres diri saya. Dan Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa, saya nggak ngerti dapat kekuatan dari mana. Nah, di sebelah saya lagi ada anak muda karena COVID, stres dia. Teriak-teriak mau diswab itu nangis. Secara bisnis dia stres. Saya lihat orang-orang ini kayak mayat hidup semua. Gak tega saya lihatnya. Tuhan, kayak gini seperti kondisinya. Jadi saya minta kita semua hati-hati, kita waspada. Dan ketika istri saya masuk, saya habis di ronsen lagi yang kedua torak. Itu lebih parah. Jadi ronsen pertama, sebagian paru-paru saya itu sudah terdapat bercak. Jadi putih-putih. Hari Kamis, hari Jumat itu saya masuk tanggal 18, persis 1 minggu sebelum Natal. Itu sudah separuh lebih. Tapi istri saya nggak cerita sama saya, perawat juga nggak mau cerita sama saya. Dan kebetulan kita punya teman baik, ada dokter paru-paru yang nangani di situ. Lihat istri saya, waktu dia mau masuk kamar mandi. Ibu, siapa yang sakit? Papanya, Bu. Perawatnya langsung nyaut. Bapak Sujatmoko, Bu. Langsung dia lihat hasil ronsen. Dia kaget. Saya mau dirujuk ke Jogja atau ke Semarang. Karena mereka khawatir. Ada apa-apa dengan saya karena saya butuh penanganan khusus. Karena saya masuk level berat. Jadi di COVID itu ada level ringan, level menengah, dan level berat. Saya masuk level berat. Tapi saya itu masih bisa SMS, saya masih bisa WA, saya masih bisa telepon. Itu yang semua orang heran. Saya nggak tahu Tuhan itu bagaimana bentuk dalam diri saya. Setelah itu dokternya bilang, Ibu, sudah nggak apa-apa, kita usahakan semaksimal mungkin. Nanti bapak saya pindah ke ruang khusus. Semua pasien di situ nggak ada yang dapat ruang khusus, saya dikasih ruang khusus sendiri sama dokter itu. Saya diatur sedemikian rupa sampai saya dapat ruang isolasi khusus. VIP buat saya. Tuhan itu baik. Ketika di teras itu saya cuma mikir gini, Tuhan kenapa Tuhan bawa saya ke lembah kelam? Tuhan diam. Ada satu hikmat yang saya terima. Apa yang kamu lakukan ketika kamu di dalam lembah kelam? Kamu menggerutu, kamu marah sama Tuhan, atau kamu mengucap syukur sama Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ketika kita dalam lembah kelam, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Rasanya Tuhan diem, Tuhan gak jawab doa kita gitu kan. Kok saya ngalami seperti ini sih gitu. Pernah gak kita mengucap syukur sama Tuhan? Di dalam teras itu sama gila ini, saya bilang sama istri saya bersyukur kalau saya di tempat ini. Ada yang mau Tuhan buat dalam diri saya. Tuhan mau saya istirahat dulu. Saya punya waktu pribadi khusus buat Tuhan. Dan saya gak pernah sedikit pun keluar dari kata-kata saya menggerutu sama Tuhan. Enggak. Dan Tuhan buktikan. Saya dibawa ke ruang isolasi khusus jam 10, harusnya sore saya dipindah. Istri saya gak tega dia lihat saya. Dia gak tega lihat saya, dia mau temani saya terus. Istri yang baik ya. Akhirnya dia ditelepon sama dokter, Ibu kapan mau dipindah? So, papanya. Akhirnya jam 10 saya dipindah. Itu saya dikasih ruang sendiri khusus, enak. Tapi tetap aja jangan pernah masuk, sakit. Ada TV, ada kulkas, kamar mandi panas, dingin bisa gitu. Semuanya gak dapat seperti itu. Saya dapat. Dan saya pikirkan gini, Tuhan saya bayar uang ini dari mana? Ini saya pakai umum, gak pakai BPJS, gak pakai asuransi. Padahal saya tahu biaya masuk COVID ini gak murah. Avanza bisa dijual, untuk bayar itu semua itu gak cukup. Saya mau jual rumah saya yang ada di Rembang. Saya udah mikir, saya cuma doa apa? Usahakan aja dulu. Kalau mau jual aja gitu. Yang penting kamu sembuh. Dan semua itu nggak bayar. Saya diajukan ke Kemenkes akhirnya. Dari Sabtu pagi saya disuruh tanda tangan. Diajukan ke Kemenkes. Puji Tuhan ya, Tuhan baik ya. Nah,
Hari Minggu waktu istri saya, dia tiap hari jenguk saya. Jenguk pun itu nggak boleh masuk dari luar lewat jendela. Hari Minggu ini ketika saya dijenguk, ketika siang dia pulang, saya berdoa sama Tuhan. Baru saya bilang, Tuhan, itu ruangan penuh dengan hadirat Tuhan. Saya bisa lihat Tuhan di sebelah saya. Saya berbahasa roh, saya bawa Tuhan. Ada satu yang saya tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan gak sembuhin saya? Itu hal yang sangat mudah sekali buat Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhin saya? Tuhan cuma bilang ini, saya mau bawa kamu ke dimensi yang berbeda. Tahu saudara? Habis itu, oksigen saya turun sampai 30%, tahu gak? Istri saya yang cerita, hasil labnya itu sampai 30%. Padahal Tuhan sama saya gitu. Tapi Tuhan gak sembuhin. Bahkan saya dibawa, saya harus bisa ngerasain gimana oksigen saya bisa sampai 30%. Tapi saudara tahu, saya masih bisa telepon, saya masih video call. Bahkan teman-teman saya telepon, saya doain mereka. Saya layani mereka. Itu kalau bukan Tuhan, saya gak bisa seperti itu. Ketika saya keluar, mereka tahu saya kasih fotonya bagaimana saya dikasih ventilator, mereka kaget. Kok bisa kamu seperti itu? Kamu pakai ventilator, kamu bisa layani orang, kamu bisa doain orang, kamu bisa share sama orang. Tak pikir kamu tuh baik-baik aja. Itu setelah saya keluar. Nah, saya sempat ngalami 30% oksigen saya. Tapi saya masih bisa seperti itu. Saya terima tubuh saya ini suntikan lebih dari 100 kali lebih. Darah saya sempat mau beku. Jadi di perut ini disuntik 3 kali. Tiap pagi darah ini tangan saya kanan diambil darahnya disuntik itu diambil darahnya 2 kali. Belum tiap hari 3 kali saya dites gula. Karena obat antivirus itu menaikkan gula. Jadi yang punya bawaan DM ataupun jantung sangat berbahaya sekali. Karena harus banyak minum air putih. Kalau jantung banyak minum air putih, pasti nggak boleh. Jadi cukup hati-hati. Gula saya nggak punya gula, tapi sempat naik sampai 270. Tapi puji Tuhan sekali diinsulin langsung turun jadi 70. Karena saya nggak punya bawaan. Nah, itu oksigen naik sedikit demi sedikit. Tapi saya bersyukur, saya masih bisa layani teman-teman saya. Bahkan bapak rohani saya yang ada di GBI Rembang itu, bapak gembala saya, meninggal juga karena COVID. Anaknya sempat gak terima gitu. Ketika ketemu saya, kita sharing gitu, saya kuatin gitu. Saya masih bisa nguatin, kita bisa sharing, kita saling melayani. Saya masih bisa seperti itu. Dengan kondisi saya masih dipakai ventilator. Kalau bukan karena Tuhan itu gak bisa. Semakin hari saya dapat pelayanan khusus. Jadi dokter-dokter itu datang liatin saya, video call saya dikasih sesuatu yang khusus buat mereka. Bapak Ibu ada satu yang ini, obat antivirus ini 1 botol 100 ml. Harganya berapa? 3 juta. Saya habis 12 botol. Belum suntikan ini di perut 1 kali suntik 450.000 saya tanya. Makanya biayanya mahal sekali. Belum obat-obat yang lain, dokternya, ruangannya dan lain-lain. Saya dapat kasih karunia seperti itu, walaupun saya di lembah kelam. Kalau orang bilang dokter itu sudah takut, istri saya udah ketakutan. Bu, ini bagaimana? Saya tinggal 30%. Tapi saya nggak ngerti. Saya masih bisa kuat. Dokter sampai bilang gini, Ibu, saya nggak ngerti gimana ya Bapak itu bisa semangatnya luar biasa. Gak ada ketakutan dalam diri saya bisa tenang, saya bisa berdoa, saya bisa nyembah Tuhan. Saya punya waktu banyak tuh sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita cukup berhati-hati. Tapi ketika kita dibawa lembah kelam, jangan pernah takut. Jangan pernah menggerutu. Jangan pernah marah. Karena Tuhan mau kita kenal Tuhan. Kita kenal pribadinya Tuhan. Kita kenal hati Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Ketika Yusuf, saya diingetin tentang Yusuf sama Daud. Ketika mereka dikasih penyataan, dikasih nubuatan, mimpi, jadi orang besar. Apa mereka jadi orang besar? Enggak. Mereka harus mengalami dulu ke dalam lembah kelam. Hal yang sama. Kalau kita ngalami itu, jangan pernah takut. Kita nggak pernah sendiri. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Dia mau bawa sesuatu dalam hidup kita, amin. Apapun itu kondisinya. Kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, amin. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu nggih. Luar biasa baiknya. Jadi jika ada yang saat ini merasa tertekan, merasa baru ada di lembah kelam, percayalah itu cara Tuhan untuk mendekatkan Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu buat bangkit berdiri kembali. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari datang ke hadirat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup kami.
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan juga setiap kami yang hadir yang mendengarkan. Urapi dengan urapan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya kami boleh menerima firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami mengalami mujizat Tuhan, terobosan yang baru, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah ada amin? Amin. Efesus 3 ayat 10 sampai yang ke-12 dari kitab Efesus. Efesus pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-12, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Di dalam Dia, di dalam Yesus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian untuk masuk ke ruang yang tidak terbatas, yaitu tempat di mana Allah bertahta dan berkuasa dan menyatakan kuasanya di dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema pada saat ini adalah iman percaya pada Tuhan Yesus sanggup menerobos batas di mana Allah itu bertata dan berkuasa. Iman percaya kepada Yesus, kita akan bisa menerobos dimensi yang tidak bisa manusia alami. Tetapi karena iman percaya kita mampu dan dimampukan untuk memasuki dimensi yang baru, menerobos yang tanpa batas, sementara kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Di dalam renungan pada saat ini ada 3 hal yang akan kita pelajari dari materi khotbah saat ini. Yang pertama, katakan sama-sama, Allah yang tidak terbatas dan manusia yang terbatas. Yang kedua yang akan kita pelajari, orang percaya yang sanggup menerobos batas tempat Allah. Orang percaya yang sanggup menerobos batas tempat di mana Allah itu berada. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengalami terobosan, jalan keluar, mengalami mujizat Tuhan dari yang tidak terbatas masuk di dalam dunia yang terbatas. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan? Bagaimana kita bisa menembus batas? Sehingga berkat-berkat yang dari tidak terbatas masuk di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, yang pertama yang perlu kita pelajari, dan ini dasar firman Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah dengan kasih karunia-Nya, kalau kita baca dalam Alkitab, referensi ayat di Lukas pasal pertama
ayat 31 sampai 37 bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Buktinya kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 37. Allah dengan kasih karunia-Nya membuat Maria mengandung bayi Yesus sekalipun belum bersuami. Bukan berarti melakukan hal yang lain, tidak. Membuat Maria mengandung bayi Yesus sekalipun belum bersuami. Kalau saudara boleh baca yaitu Lukas 1, 31 sampai 37. Coba nanti dibaca di rumah. Dan Allah pada waktu itu menghadapi Maria yang terbatas. Katakan sama-sama, Maria itu terbatas. Sehingga jawaban Maria yang terbatas ini sebagai manusia, kata Maria kepada malaikat, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini karena cara pandang pemikiran yang terbatas. Sehingga kadang-kala manusia itu kadang-kala ngeyel-ngeyel, firman Tuhan sudah teruji. Dari dulu sekarang bahkan sampai yang akan datang. Tetapi manusia bisa ngeyel, bisa berdalih. Bagi saya memiliki cara pandang wajar. Ya wajar-wajar saja manusia terbatas. Tetapi kata Maria kepada malaikat, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tidak mungkin malaikat, tidak mungkin Tuhan. Karena Maria berpikir bahwa saya ini manusia. Orang bisa hamil itu karena ada peran serta dari benih laki-laki. Tetapi aku belum bersuami. Karena Maria berpikir sebagai manusia yang terbatas. Amin. Karena Maria berpikir cara pandangnya yang ada di dalam pikirannya. Bahwa aku ini terbatas. Jadi orang punya persepsi, punya cara pandang berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan di dalam kehidupan. Dan juga pendapat-pendapat dari orang lain. Tidak mungkin orang belum nikah kok hamil. Apalagi Maria tetap ada di dalam menjaga kudusan Tuhan. Tidak mungkin. Saudara dan saya pun secara manusia juga tidak mungkin. Tetapi bisa menjadi mungkin karena Allah yang tidak terbatas campur tangan di dalam kehidupan manusia yang terbatas. Apakah ada amin? Demikian juga contoh lagi, Tuhan Yesus Kristus kuasanya tidak terbatas. Sementara di dalam kehidupan manusia itu terbatas. Cara pandangnya, cara berpikirnya. Kalau kita baca di dalam Matius 9 ayat 23 sampai 25. Dan saya tidak perlu membaca. Saudara bisa baca Matius 9 ayat 23 sampai 25. Di rumah Yesus mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur. Yesus mengatakan pada orang banyak, anak ini tidak mati tapi tidur. Tetapi manusia yang terbatas, banyak orang mengatakan, bahkan menertawakan perkataan Yesus. Ini orang gila ini, oh, ini sudah mati jelas, mati kok mengatakan tidur. Oleh sebab itu, bagi manusia yang cara pandangnya, cara berpikirnya terbatas, apa yang dikatakan? Mentertawakan. Mentertawakan. Manusia apa ini? Mati ya mati, tidur ya tidur. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara pada saat-saat menghadapi pergumulan? Milikilah cara pandang Yesus, cara berpikir Yesus dan cara iman percaya Yesus pada Bapaknya. Karena apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Apa ada amin? Apa ada amin? Amin.
Milikilah cara pandang, cara berpikir, dan cara beriman seperti Yesus kepada Bapaknya. Sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang senantiasa optimis. Ada semangat, ada passion. Saya mengatakan ini karena Bapa. Milikilah cara pandang seperti Tuhan Yesus memiliki cara pandang. Milikilah cara iman seperti Yesus punya iman kepada Bapaknya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang sanggup menerobos batas tempat di mana Allah bertata dan berkuasa dan menyatakan kuasanya. Orang percaya yang sanggup menerobos batas tempat di mana Allah bertata dan berkuasa bahkan menyatakan kuasanya. Maka di dalam kehidupan kita, syaratnya sebagai manusia yang terbatas harus percaya kepada yang tidak terbatas. Amin. Apa saudara yakin dan percaya bahwa Allah itu kuasanya tidak terbatas? Amin. Manusia hidup memiliki cara pandang, cara berpikir. Saudara dan saya hidup pasti memiliki cara pandang, cara berpikir. Yang pertama, berpikir secara awam. Berpikir secara awam atau berpikir secara umum. Saudara dan saya sadar tidak sadar memiliki cara berpikir secara umum, secara awam. Orang awam sebelumnya itu artinya adalah orang bodoh. Itu orang yang tidak belajar secara akademis. Tetapi kalau dikatakan bodoh itu kan menyinggung. Oleh sebab itu dikatakan awam. Jadi pengertian awam itu seperti itu. Tapi tidak bisa dikatakan, oh kaum awam bodoh. Memang bodoh dalam titik tertentu, tapi pintar dalam titik tertentu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Melakukan seperti yang orang lain lakukan. Orang lain pergi ke mall, ya ke mall. Tanpa berpikir panjang dan banyak. Ya pokoknya ke sana. Beli pakaian, beli pakaian. Entah itu berguna dan tidak, yang penting beli. Itu cara pandang umum. Tetapi yang kedua, manusia berpikir secara akademis. Karena mengalami pendidikan tertentu. Sehingga kalau orang sakit ke dokter dan dokter memberikan obat tertentu sesuai dengan apa yang dipelajari. Berpikir secara akademis. Demikian juga kalau orang berpikir akademis mau bercocok tanam di Soko, apa yang terjadi? Diselidiki dulu tanahnya bagaimana, kandungannya bagaimana. Mengandung zat-zat apa? Apakah cocok ditanami kacang, telo atau bagaimana? Tapi kalau orang umum, halah tanduriai, itu cara berpikir umum. Biasanya ini. Tetapi kalau orang akademis, pasti diselidiki dulu tanahnya bagaimana, udaranya bagaimana, anginnya, kekuatannya bagaimana, bisa merontokkan bunga atau enggak, itu akademis. Tetapi cara yang ketiga adalah berpikir secara kuantum. Berpikir yang tidak terbatas. Tetapi setelah saya membaca referensi, sekalipun orang itu berpikir kuantum, berpikir yang tidak terbatas tetap terbatas. Apakah ada amin? Karena itu masih di level manusia. Tokoh fisikawan Albert Einstein, orang yang jenius, IQ-nya di atas 140. Dalam bidang fisika jenius. Tapi dalam bidang pertanian tidak bisa apa-apa. Dalam bidang musik tidak bisa apa-apa. Dalam bidang literatur tidak bisa apa-apa. Dalam bidang pakan peternakan tidak bisa apa-apa. Termasuk Albert Einstein ini berpikir secara kuantum. Tetapi walaupun berpikir secara tidak terbatas, tetap ada batas-batasnya. Karena masih di dalam level manusia yang terbatas. Untuk orang Indonesia yang dapat dikatakan orang yang jenius,
adalah Gus Dur, Habibie, itu termasuk orang jenius. Punya pikiran, punya angan-angan, punya rumus bagaimana pesawat terbang jatuh tidak membawa kecelakaan. Cuma tidak, istilahnya belum sampai kesampaian, B.J. Habibie sudah dipanggil Tuhan. Jadi bagaimana pesawat terbang bisa terbang, itu akademis. Tetapi bagaimana pesawat terbang yang mengalami kecelakaan, jatuh, tidak ada korban. Lah itu berpikir jenius, tetapi belum sampai sudah dipanggil Tuhan, ya sudah. Tapi cara berpikirnya sudah luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi berpikir yang tidak terbatas secara manusia masih tetap terbatas. Sehingga orang Jawa mengatakan di atas langit masih ada langit. Amin. Karena manusia dipengaruhi keterbatasan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan orang percaya? Orang yang berpikir yang tidak terbatas. Orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, punya iman percaya kepada Tuhan. Tidak enak-enak. Kadangkala dibawa ke dimensi lembah kekelaman seperti Mas Adra. Lembah kekelaman apakah enak? Setiap orang pasti akan mengalami lembah kekelaman sesuai dengan bagiannya masing-masing. Amin. Apakah ada amin? Setiap orang punya duri dalam daging. Setiap orang punya lembah kekelaman. Cuma beda-beda sehingga tidak bisa turunan itu. Nah karena tidak bisa turunan maka apa yang terjadi? Mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Saya katakan dengan Mas Adra, apakah saya boleh untuk mengunjungi? Itu. Tidak boleh Bapak. Itu. Sehingga pada waktu doa di gereja, karena Mas Adra mengatakan jangan di-share di grup. Sehingga doa di tempat ini hanya seperti yang dimaksud Pak Tri, terus gitu aja. Dan saudara tidak berhak untuk bertanya siapa yang sakit. Karena pesannya seperti itu. Tetapi nanti Bapak setelah saya pulih, saya akan kesaksian. Dan itu digenapi. Apakah ada amin? Itu. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan mengatakan seperti yang dimaksud oleh hambanya, tidak usah banyak tanya. Yang penting saudara berdoa. Itu. Tidak usah diselidiki. Macam-macam siapa ini. Tidak perlu. Seperti yang dimaksud. Itu Tuhan sudah tahu. Bicara rohani, bicara secara hukum. Seperti yang dimaksud, ya sudah. Kita datang pada Tuhan. Itu akan lebih indah. Tetapi yang terbuka, ya kita hargai. Bu Nini, Mbak Rina, puji Tuhan sudah negatif. Pak Asmoro negatif. Sekalipun kondisi secara klinis lemah, tetapi kondisinya tetap baik, bisa dikunjungi oleh keluarga. Cuma sekarang ini Sekum Sinode terpapar COVID dan sudah masuk ruang isolasi, dukung dalam doa supaya Tuhan pulihkan, lepas daripada lembah kekelaman. Apa ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya, akan bisa menerobos di mana Allah bertata dan berkuasa dan menyatakan kehendaknya. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tetapi saudara dan saya masih tetap bisa hidup sampai hari ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya mendengarkan kesaksian jemaat pada waktu konseling, waduh, mereka menangis, saya pun juga merasa terharu. Ternyata luar biasa ya. Karena setiap pengalaman orang itu pasti lain-lain. Berbeda dengan saya. Oleh sebab itu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Masuk di dalam dunia yang terbatas. Masuk di dalam tubuh yang terbatas. Dan akhirnya menjadi tidak terbatas. Sehingga sekalipun dalam lembah kekelaman tetap bisa membimbing orang lain. Bisa tetap mendoakan orang lain. Apa ada amin? Tetap bisa mendoakan. Walaupun kalau misalnya dihubungi, ya baik-baik Bapak, saya baik. Tanggal 30, Sugeng Injang Bapak, ya ada apa Mas? Oh tidak ada apa-apa. Padahal itu di rumah sakit, itu di KS ya. Itu. Cuma saya memberi informasi bahwa saya ini terpapar COVID. Ya tetap dukung dalam doa.
Boleh di-share di grup? Enggak boleh, ya sudah. Oleh sebab itu kami doakan, yaitu bersama dengan Bapak Ibu Saudara seperti yang dimaksud. Kami yakin dan percaya Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Dan mulai hari ini pasti akan menjadi motivator rohani bagi mereka-mereka yang ada di dalam lembah kekelaman. Amin. Dan juga di dalam pengalaman kita masing-masing. Kalau kita bisa memaknai lembah kekelaman dalam kehidupan kita dan akhirnya kita terbebas, saudara pasti jadi motivator rohani. Amin. Sekecil apapun pengalaman saudara dan saudara maknai bahwa saya masuk dalam lembah kekelaman dan Tuhan menolong, saudara akan menjadi motivator secara rohani yang membangkitkan iman, semangat orang-orang yang sedang mengalami lembah kekelaman. Apakah ada amin? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, kalau di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi, 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Percaya di dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi ahli warisnya Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli warisnya Allah, maka kita gunakan hak itu. Karena untuk menjadi anak-anak Allah adalah perkara yang tidak terbatas. Dan kita akan dimampukan untuk menerobos tanpa batas di mana Allah itu bertahta. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk menerobos tahta Allah, menerobos bagaimana mujizat Allah dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, syaratnya adalah percaya di dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya siapa? Adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara kita yang dari Jaten sekarang sedang menghadapi tantangan-tantangan dari tetangga. Yang untuk ini nanti di-thread, tidak usah di-upload ya. Dihapus. Tetapi semangatnya luar biasa. Apalagi yang Mbak Lia itu asal berdoa, bertemu Yesus, Yesus menjamah. Itu luar biasa. Mbak Lia yang terbatas, kehadiran yang tidak terbatas jadi bisa melihat. Nah ini aset gereja untuk ke depan. Bersama-sama dengan saudara dan saya semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Syaratnya adalah percaya di dalam namanya. Kalau kita menggunakan cara pandang, cara berpikir secara umum, secara akademis, walaupun akademis juga penting. Secara kuantum bagi yang Tuhan berikan karunia untuk berpikir secara jenius, penting. Tetapi ketiga cara berpikir itu tidak akan bisa sanggup menerobos surga. Tidak akan sanggup menerobos kediaman Allah. Kemudian Yesus memberikan tawaran. Bagi yang percaya di dalam namanya sanggup menerobos tata Allah. Apakah ada amin? Akan sanggup menerobos di mana Tuhan bertata. Tuhan berkarya dan Tuhan bekerja. Sehingga kita akan tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Karena kita menerobos tatanya Allah dan kuasa Allah. Syaratnya adalah saudara dan saya sudah diberi kasih karunia untuk percaya. Maka aktifkan iman saudara. Percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Kita sudah percaya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah anugerah Tuhan. Bagi yang menerima, bagi yang percaya di dalam namanya, kita percaya. Tetapi untuk melangkah ke depan, supaya Allah yang tidak terbatas itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan bangsa ini, maka yang harus kita kerjakan adalah mengaktifkan iman kita yang ada di dalam hati kita. Katakan sama-sama, mengaktifkan iman percaya kita. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Mengaktifkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus.
Yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah diberi kuasa untuk apa? Menerima ahli waris Tuhan. Diberi kuasa untuk berdoa dan berdoa. Gereja ini bisa berdiri karena saudara dan saya punya iman pada Yesus untuk minta dan minta supaya bangunan ini berdiri. Supaya saudara dan saya boleh bersaksi. Diberi kuasa untuk minta dan minta, untuk minta kasih-Nya, minta mujizat-Nya, minta jalan keluar, minta hikmat-Nya. Minta berkat-Nya supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Minta kuasa-Nya supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Untuk memberitakan kabar sukacita melalui kehidupan kita masing-masing. Melalui pekerjaan dan karya yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Percaya dan percaya, aktifkan. Kita semangat. Saya mendengarkan khotbah, ternyata orang diberikan karunia. Walaupun kita sudah mengalami dan mengalami. Tetapi dari situ saya mendengarkan sedikit. Dari semuanya kemudian saya petik sedikit. Ternyata karunia itu diberikan pada saat orang itu ada kerinduan untuk melangkah maju. Pada saat orang itu mau kerinduan untuk mendoakan, Tuhan itu berikan karunia-Nya. Karunia kesembuhan, karunia iman, atau karunia yang lain. Jadi jangan sampai berpikir menunggu dan menunggu. Betul, persiapan itu betul. Tetapi apa artinya persiapan kalau kita tidak melangkah maju? Ada belas kasihan. Lah pada saat kita ada belas kasihan, kita melangkah maju. Saudara tidak usah berpikir, apa iki kok sing tak dongakno waras, apa sembuh ya, kan gitu. Waras apa ora kan gitu. Waras apa sembuh ya padha ae gitu. Tetapi kita tinggal melangkah dan melangkah. Urusan nanti yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan karunia. Apakah karunia iman? Karunia untuk membimbing, mengkonseling? Apakah karunia untuk kesembuhan? Itu haknya Tuhan. Tapi Tuhan pasti memberikan karunia. Sesuai dengan maksud daripada Bapa di surga. Jadi tidak usah, aku ini orang wong apa-apa, biasa-biasa saja. Saya bukan pendeta, bukan pendoa. Mosok bisa. Pada saat saudara mengaktifkan iman saudara dan melangkah untuk mendoakan, pasti akan ada mujizat dan mujizat yang dialami oleh yang kita doakan. Amin. Berangkat dengan iman percaya, mengaktifkan. Bahkan mereka-mereka yang sakit terkena COVID, saya bilang bagaimana? Saya bisa mengunjungi atau enggak? Oh enggak boleh Pak. Doakan dari jarak jauh aja. Oleh sebab itu saya katakan Tuhan tanganku terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Amin. Tidak perlu mengunjungi. Karena kita doanya Tuhan tanganku terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Engkau menjamah dalam nama Yesus. Kadangkala perlu doa-doa seperti itu. Doa yang sesuai dengan protokol kesehatan. Memang dari para hamba Tuhan dari sinode, Pak Tri, dalam pelayanan harus hati-hati. Jangan setiap orang harus dijamah atau dikunjungi. Ini masanya adalah masa seperti ini. Jangan takut tetapi jangan kemudian gegabah. Harus jaga protokol kesehatan. Karena yang kita hadapi, kita tidak minta sudah diswab atau belum ya. Wah itu kan gitu. Penyakitnya COVID atau tidak. Kan gitu kan tidak etis kalau mengatakan seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, percaya dan aktifkan percaya. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan ilahi, yaitu merendahkan diri. Percaya, merendahkan diri. Dengan merendahkan diri, tandanya kita minta ampun sama Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Sebab kalau kita tetap ada di dalam dosa dan kesalahan, konsekuensinya berkat Tuhan tidak turun. Maka kita harus masuk di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosaku dan menyucikan hidupku dari segala kejahatan. Maka langkah itu harus ditempuh. 5 kali kita mendoakan dalam 1 hari, kita mengaku dosa.
Supaya tidak ada konsekuensi hukum dari Allah yang menimpa dalam hidup kita. Yang kedua adalah mengampuni mereka yang bersalah. Jadi kalau kamu berdiri berdoa dan kamu ingat barang sesuatu yang ada di dalam hatimu, maka mengampuni dulu. Sebab kalau kamu mengampuni, Allah Bapa akan mengampuni. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Pada saat tidak ada pengampunan karena tidak mengampuni, maka berkat surgawi akan terhambat. Tetapi pada saat kita mengampuni dan mengampuni, maka berkat itu akan dipelancar di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sehingga minta ampun dan mengampuni adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menerobos batas yang manusia biasa tidak bisa nerobos. Kemudian yang ketiga adalah percaya kepada janji-janji Tuhan. Salah satunya adalah Kisah 1 ayat yang 8, Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah janji Allah yang terbesar. Kamu akan menerima kuasa. Nah, itu perlu persiapan. Tetapi setelah diberikan kuasa, kita melangkah maju untuk mendoakan, untuk melayani dan melayani. Kami yakin dan percaya terobosan dari Allah pasti akan terjadi. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak diam. Allah yang senantiasa memperhatikan umatnya, yang mau melangkah dan melangkah maju. Sekalipun saudara-saudara kita yang dari sana banyak hambatan, tantangan dan tantangan. Dan kalau perlu saya mau jual rumah, Pak, saya akan pindah ke tempat yang aman karena tetangga seperti ini. Doa dan doa minta hikmat Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat yang terbaik. Apakah ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, termasuk yang ada di dalam Kisah 1 ayat 8, itu pasti akan digenapi dan digenapi. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang punya semangat iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti para rasul pada waktu itu. Mereka siap-siap untuk menerima janji Tuhan. Dan setelah menerima janji Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bertindak. Sehingga yang keempat, bertindak dengan iman, percaya dan sungguh-sungguh. Dan mau dipimpin Roh Kudus. Setelah mempersiapkan diri, tepat pada waktunya Tuhan suruh melangkah, melangkah. Dalam melangkah dan melangkah dengan iman percaya yang sungguh-sungguh. Untuk melangkah dan melangkah memberitakan kabar sukacita seperti para murid, para rasul pada waktu itu. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Kalau dia hanya diam di rumah tidak mungkin. Tetapi dia bergerak untuk aktif beribadah. Tetapi di dalam bergerak aktif beribadah ada orang yang sakit. Kemudian akhirnya tergerak hati Yesus. Tergerak hati Petrus dan Yohanes, belas kasihan dan akhirnya berdoa dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga itu mendorong kita persiapan-persiapan, tetapi akhirnya yaitu mau bertindak untuk melangkah. Tidak usah takut yang tidak bisa membawakan renungan, tidak usah takut belajar dan belajar. Belajarnya di mana? Di kamar mandi kalau ada kaca. Tetapi kalau di kamar ada kaca, belajar. Seolah-olah saudara menghadapi orang 1000. Saudara-saudara, apa ada amin? Wah, kayak gitu. Ya, enggak masalah. Apakah Pak Pri mengalami seperti itu? Pernah. Pada waktu kami memimpin yaitu untuk konselor yang hadir sekitar 700 orang. Dan itu terdiri pada hamba-hamba Tuhan di Karsedenan Pati. Seluruh Karsedenan Pati. Hadir dan juga aktivis. Pada waktu Pak Pir mengatakan, enggak jadi Pak Mas Tri, batal. Hati saya bagaimana? Oh puji Tuhan, enggak jadi. Karena yang kami hadapi para pendeta-pendeta tahun 2007. Enggak jadi. Pada waktu ada Peter Younger, memang Peter Younger enggak jadi. Tetapi persiapan untuk konseling, saya katakan apa tidak ada hamba Tuhan lain yang bisa untuk menyampaikan. Panitia sana mengatakan tidak ada karena punya pengalaman Pak Tri. Akhirnya saya memberanikan.
Sehingga sebelumnya saya belajar ada kaca, saudara-saudara. Apa ada amin? Diberi waktu 15 menit tetapi saya khotbah pada waktu sekitar 40 menit. Dan di dalam alam roh Tuhan menyertai dan menyertai. Yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang tidak mampu menjadi mampu. Jangan biarkan hidupmu di dalam ketakutan. Untuk melangkah, bersaksi dan bersaksi. Maju dan maju. Pertama memang dimulai dari gradul dalam bahasa Jermannya. Itu. Tidak ada orang itu langsung pinter, itu tidak ada. Pasti dimulai dari merangkak dan merangkak. Mau menikmati anugerah, kemuliaan harus masuk lembah kekelaman. Lembah kekelamannya hamba Tuhan adalah apa? Kalau ditugasi memimpin banyak orang. Lah kalau tidak pernah disokong paling hanya berapa? Kan gitu dalam cara manusianya. Tapi ini melayani para hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya harus punya komitmen, saya harus punya percaya diri. Secara manusia, aku luwih iso dalam nama Yesus. Harus gitu. Jangan waduh, kula niku tiyang apes nista saking mboten saged napa-napa. Ya tetap gitu terus. Harus melangkah dari zona aman kita. Dan itulah kehidupan untuk melangkah maju. Demikian juga di dalam kegerakan roh, apakah ancaman tantangan tidak banyak pada waktu itu? Orang datang hanya untuk memaki-maki. Secara manusia pada waktu itu saya mau mundur dalam kegerakan roh. Tetapi para hamba Tuhan, demikian juga orang-orang dari Jakarta, mengirimi buku masalah karunia-karunia. Akhirnya semangat. Jadi walaupun demikian pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Rasanya itu mau loncat, tetapi kalau jadi loncat ya tidak jadi seperti yang Tuhan mau. Apakah ada amin? Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa ini, apalagi di dalam situasi kondisi sekarang ini. Yang pertama adalah aktifkan iman saudara, kemudian merendahkan diri, percaya pada janji Tuhan dan bertindak melangkah maju sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka yang tidak terbatas akan masuk di dalam yang terbatas dan kita dimampukan untuk melayani Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita harus tetap maju dan maju di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan dengan syaratnya adalah hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya dan selalu percaya. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas. Tetapi sekalipun kami manusia terbatas, tapi kami punya iman percaya kepada Yesus yang tidak terbatas. Maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan umatmu, jemaatmu, hamba-hambamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang mengalami lembah kekelaman. Karena pergumulan permasalahan termasuk yang mengalami COVID-19. Kami berdoa untuk roh-Mu yang tidak terbatas masuk di dalam hati mereka semuanya. Sehingga mereka boleh mengalami sukacita, damai sejahtera. Kuasa Tuhan dinyatakan, yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat dinyatakan. Sehingga bangsa ini diberkati jadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan memberkati. Engkau Tuhan kami mohon Kau lepaskan Tuhan dari pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus. Dan pergumulan dan tantangan yang ada di bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang tidak terbatas masuk di dalam Indonesia yang terbatas. Dan Indonesia yang terbatas menjadi tidak terbatas. Kuasanya, berkatnya, kelimpahannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan anugerah di dalam setiap kehidupan kami. Untuk hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Dan melaksanakan apa yang dikehendakmu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Firman yang sangat memberkati. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tanpa batas. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Sebelumnya kita berdoa untuk Mbak Supi, suami dan anak-anak. Kita angkat tangan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk Mbak Supi, suami dan anak-anak. Semuanya Tuhan urapi dan Tuhan memberkati. Engkau berikan anugerah Tuhan, anugerah iman untuk tetap percaya dan bertahan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas keluarga anak-anak ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yesus, Engkau luar biasa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Daryanto dan Ibu. Kami berdoa Tuhan memberkati untuk keluarga juga, Tuhan memberkati. Jamah dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Bahkan kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir. Tuhan memberkati. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan atas bangsa ini, atas negara ini, sehingga bangsa ini, negara ini tetap hidup dan kuat di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kapolri yang baru. Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya Immanuel, Tuhan menyertai beliau di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, bahkan juga lembaga-lembaga yang terkait dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Puji Lestari, Sekum Sinode, Tuhan memberkati. Engkau angkat dan Engkau bebaskan dari COVID-19, dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Asmoro Tuhan. Tuhan memberkati, secara klinis masih lemah, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, imannya dan jiwanya tetap kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk persembahan, baik kolekte, taburan maupun perpuluhan, Tuhan memberkati. Bahkan persembahan kehidupan kami masing-masing, semuanya Tuhan memberkati. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Roh maut, roh celakaku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu dan berkat-Mu. Dan kami mohon Tuhan berkat-berkat-Mu yang tidak terbatas masuk di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat Tuhan mengalir dahsyat luar biasa sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin.